Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutakin. Saya mengajar di SDN Tekok Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan mempraktekkan video pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya dengan mengambil tema benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran saya semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semuanya ya? Semangat semuanya? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita absen dulu satu persatu. Satu yang saya panjang namanya, tunjuk tangan, hadir benar ya? Aksan, Alvin, Anita, Maulana, Natasha, Rahma, Rona, Safa, Sada, Tio. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin ketua kelas. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Akin akan mengingatkan kalian
kalian pembelajaran pada sebelumnya. Masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih. Pembelajaran sebelumnya kita membahas apa, Cak? Membahas benda yang menurut jenis, sifat, dan cirinya. Coba menurut jenis dibagi menjadi dua, yaitu Benda hidup dan benda mati. benda hidup dan benda Mati. Contohnya benda hidup apa? Hewan. Hewan. Terus Kipas. benda hidup Buah. Nah, kita hidup tidak? Ya. Manusia termasuk benda. Hidup. Kemudian yang kedua adalah benda mati. Benda mati contohnya apa? Satu. Patung. Terus apa lagi? Meteran. Meteran. Kemudian apa lagi? Apa? Penggaris. Menggaris. Terus pensil dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menurut sifat fisiknya, ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian bentuknya, bentuk itu apa? Enak sih? Segitiga. Ada yang Bulat. ada yang persegi. Ada. Nah, kemudian ada warnanya. Warnanya apa saja? Merah, Kuning. Hijau. biru, Ungu. banyak sekali ya. Kemudian menurut ciri-cirinya ada dua, yaitu mempunyai massa atau berat. Kemudian yang kedua bisa Pegang. Nah, ini bisa dipegang tidak? Ya. Ini namanya Ya. Ya, oke, bagus sekali. Kemudian, nah, kita akan lanjut ke pembelajaran seterusnya. Nah, pembelajarannya apa? Ini yang pertama adalah kegiatan belajar ini. Yang pertama adalah mengenal bahan pembentuk benda yang ada di sekitar kita. Jadi kita akan mengenal bahan-bahan apa saja yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, mengelompokkan benda-benda di sekitar berdasarkan bahan pembentuknya. Jadi nanti dikelompokkan yang dari kayu apa saja, yang dari logam apa saja, yang dari plastik apa saja. Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, kita juga mengenal satuan panjang, milimeter, sentimeter, dan satuan panjang ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita akan memprediksi. Nah, setelah kita mengenal satuan panjang tadi, kita akan memprediksi benda ini panjangnya berapa. Apakah 1 meter atau 50 cm dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu mengukur panjang benda dengan tepat. Nanti kita akan praktek bersama-sama menggunakan penggaris ini, meteran ini. Kita akan mengukur benda-benda di sekitar kita. Bangku, kursi, papan tulis, dan seterusnya. Nanti kita akan ukur satu persatu. Oke, kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Yang semangat dong? Siap. Oke. Agar kalian lebih semangat, coba kita berdiri rapi. Berdiri. Tepuk semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat. Nah, saya ada sebuah cerita. Nah, di sini adalah apa ini gambarnya? Orang-orang minum. Anak-anak yang sedang Minum. minum. Siapa namanya? Joshua. Nah, Joshua ini sedang minum menggunakan gelas. Gelasnya berasal dari apa, bunda? Bahannya apa? Kaca. Kaca. Coba kita. Nah, namun dia sedih ya. Siapa yang sedih? Joshua. Joshua, karena sering menjatuhkan gelasnya ya. Pecah. Hingga ibunya pun marah karena gelasnya habis dipecahkan oleh Joshua. Dari permasalahan ini dapat kita identifikasi 3 masalah yang dihadapi oleh Joshua. Yang pertama adalah ini terbuat dari bahan apa yang dipecahkan oleh Joshua. Kemudian yang kedua, bagaimana solusi agar gelas Joshua tidak pecah.
Kemudian yang ketiga, bahan apa saja yang sering digunakan pada benda-benda di sekitarmu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Pak Akin punya sebuah bacaan yang harus kita baca satu persatu. Nah, bahan benda yang utama adalah benda dari kaca. Coba Saga dibaca bacanya yang keras ya. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kaca, mata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat berkedap air dan tertembus cahaya. Oleh karena itu kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Oke, benda yang pertama yang terbuat dari kaca. Kaca itu termasuk apa? Contohnya yang benda dari kaca apa? Gelas, mangkok, terus? Ya. Bagaimana sifat dari kaca ya? Kedap air dan tembus cahaya. Ya. Sifat dari kaca adalah kedap air dan tembus Cahaya. atau bening. Nah, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa ya? Pecah. Ya, mudah pecah. Nah, kemudian benda yang kedua, coba dibaca, yang terbuat dari logam. Kamu? Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Ya, betul sekali. Terima kasih. Nah, benda yang kedua yaitu terbuat dari logam. Coba sebutkan contoh dari logam apa saja? Sendok, garpu, makan, uang, terus apa lagi? pagar rumah, Terus apa lagi? Kerangka mobil, panci, dan seterusnya. Nah, apa sifat dari logam ya? Baik. Apa kelemahan dari logam? Saya tahu logam itu biasanya berat, dan harganya juga mahal. Benda yang ketiga yaitu terbuat dari karet. Coba kamu dibaca. Perhatikan penghapus pensil terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balok, tanggal, karet, bukan, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama teman-teman. Oke, bagaimana sifat karet? Betul. Ya, betul. Terus apa lagi? Mudah ditarik. Terus apa lagi? Jika ditarik kembali ke bentuknya. Kalau ditarik kembali ke bentuknya, tahu kan? Tuh. Kemudian apa kelemahan dari karet? Ya, mudah terbakar. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Tidak tahan panas. Tidak tahan panas. Cepat terus. Nah, itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, coba kita bantu Joshua tadi. Yang pertama, terbuat dari bahan apa? Gelas yang dipecahkan oleh Joshua. Terbuat dari kaca. Kemudian bagaimana solusinya agar Joshua tidak gelas Joshua tidak sudah pecah? Iya, betul. Diganti yang bahan dari kaca tadi dengan gelas plastik.
Gelas plastik itu kalau jatuh kira-kira pecah atau tidak? Tidak. Coba bahan apa saja yang sering digunakan pada benda-benda sekitarmu tadi apa? Yang pertama? Bahannya kaca, kemudian logam dan kemudian ada satu lagi yaitu plastik. Bagus, pintar sekali. Oke, bagus sekali. Terima kasih sudah membantu Joshua memecahkan masalahnya. Nah, kegiatan selanjutnya kita bagi kelompok. Nah, kelompok yang pertama nanti kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama yaitu Sagita, Safa, dan Tio. Kemudian kelompok 2 Alvin, Maulana, Natasha. Kemudian kelompok 3 Anita, Dava, Rona, dan Sada. Nah, sudah dengan kelompoknya masing-masing ya. Di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pak Akin akan membagikan sebuah LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Di sini nanti tugas kalian yaitu secara berkelompok diskusi ya dengan satu kelompoknya mengelompokkan benda-benda di sekitar kita berdasarkan bahan pembentuknya. Jadi kaca, contohnya dari apa saja, benda apa yang berasal dari kaca disebutkan di sini ya. Misalkan apa? Jendela. Kemudian yang kedua logam. Nah, yang kedua dari logam apa saja tadi? Bendot dan seterusnya. Kemudian yang ketiga karet. Contohnya apa? Ban, galon dan seterusnya. Kemudian plastik apa? Gelas plastik boleh, botol air minum. Nah, yang biasanya terbuat dari plastik apa saja, ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan, ditulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 1 siapa? Di sini, ya. Nanti kalian saya nilai sikap kalian dalam berkelompok. Nanti saya nilai dari sikap, gotong royong, kedisiplinan, keaktifan, dan seterusnya nanti dinilai lagi ya. Oke, ini kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Sudah selesai, nanti dipresentasikan satu persatu setiap kelompoknya ya. Mulai dari kelompok 1. Ayo maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Nama anggota Rahma Sagita, Safa, Zahratul, Tio akan membacakan hasil diskusi kami. Bahan bentuk benda kaca, gelas, jendela, perangkat mobil, kacamata, mangkuk, logam, sendok, merdu, laci, serok, koin, karet, ban, galon, penghapus, sepatu bola, plastik, gelas, botol plastik, kantong plastik, bola plastik, sendok plastik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya anggota dari kelompok 2.
Nama anggota Amar Robi Natasha Hakim. Bahan bentuk benda: kaca, jendela, spion, piring, mangkok, botol, logam, sendok, wajan, garpu, pagar, panci, karet, ban, penghapus, balon, sandal, gula, plastik, gelas, plastik, gula, plastik, botol plastik, botol aqua, bungkus jajan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari anggota kelompok 3, anggota kelompok Nona Anita Sada Dava. Bahan pembentuk benda: kaca, gelas, jendela, piring, spion, botol kaca, logam, sendok, garpu, uang koin, panci, serok, kaca, penghapus, sepatu, kerenang, gelang, karet, plastik, gelas plastik, botol plastik, penggaris, Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalian tadi sudah belajar mengelompokkan benda berdasarkan bahannya. Nah, di sini saya juga membawa beberapa benda. Ini namanya apa? Garis atau alat ukur. Alat ukur itu juga bermacam-macam jenis bahannya. Kalau yang saya pegang ini berasal dari apa? Logam. Nah, selain dari logam, itu juga ada yang dari kayu. Nah, ini contohnya dari kayu seperti ini. Kemudian selain dari kayu apa lagi? plastik. Dari plastik. Ada yang bawah barisan dari plastik. Nah, itu ada yang bawah. Kemudian juga ada kombinasi antara plastik dan logam. Contohnya ini ada plastiknya, ini ada logamnya. Nah, kenapa kalau tidak ada yang dari kaca? Kenapa kalau tidak terbuat dari kaca? Tidak ada yang terbuat dari kaca. Kenapa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Yaitu mudah. Nah, terus bisa melukai tangan kita karena ujung dari kaca itu biasanya tajam. Nah, di sini kita akan mengenal satuan panjang yaitu sentimeter, milimeter, dan meter. Nah, milimeter itu seberapa kita? Nah, milimeter itu seperti ini. Ini kalian lihat, ada titiknya. Di sini ada garis titiknya. Setiap satu titik ke titik yang satunya itu adalah 1 milimeter. Jadi sangat kecil sekali. Antara sini sampai sini itu 1 milimeter. Kalau di sini, nah kalian lihat kecil sekali, ya. Dan setiap 10 milimeter ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah 1 sentimeter. Jadi 1 sentimeter itu berapa milimeter? 10 milimeter. Kemudian satuan panjang berikutnya adalah meter. Nah, 1 meter itu adalah 100 sentimeter. Coba kita buktikan. 5 cm sama dengan 50 mm. Itu apa tidak? 5 cm berapa di sini ya? Nah, kita itu saja. Setiap satu ini adalah berapa sih? 10. Jadi 30, 20, 50, 40, 50. Betul tidak? Betul. Kemudian 10 cm sama dengan 100 mm. 10 cm di sini ya. Oke, coba kita hitung. Ini
yang ini berapa tadi? 20, 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. betul aja? Betul. Coba kita kerjakan yang ini. 100 mm berapa cm? Berapa? 1 mm tadi itu ya. Berarti 10 nanti. Kemudian 10 mm berapa cm? 10 mm sama dengan berapa cm? Berapa cm? Satu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari ini berarti 1 cm. Sudah bisa ya? Nah, kemudian untuk mempermudah kalian, di sini saya perkenalkan tangga satuan panjang. Nah, satuan panjang itu tidak hanya sentimeter, milimeter, dan meter saja, tapi juga ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, dan sentimeter, dan mili. Nah, cara penggunaannya setiap ini turun itu dikalikan 10, setiap naik itu dibagi 10. Coba kita bahas ini 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter di sini, ya kan? 2 cm turun atau naik? Turun berapa? 2. Berarti kalian dikalikan berapa? 2. Dikalikan 100 atau kolomnya ditambah 2. Jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kemudian 1 cm berapa milimeter? 10 cm di sini. Milimeter di sini naik atau turun? Turun, kemudian ditambah 1 yaitu turun tambah 1 jadi 10 milimeter. Coba kita kerjakan 1 meter berapa milimeter? Meter di sini. Milimeter di sini turunnya berapa? 1, 2, 3. Berarti nilainya ditambah berapa? 3. Jadi 1 meter berapa milimeter? 1000 nolnya 3. Kemudian 10 cm. 10 cm di sini. Berapa milimeter? 1. Berapa? 1. Yo, turun lagi nolnya ditambah atau kurang? Ditambah. Ini sudah ada 1, berarti tambah 1 lagi berarti jadi 100. Jadi 10 cm itu sama dengan 100 meter. Di sini kita akan mencoba mengukur. Mengukur apa ini? HP. HP ini kita tarik ujung. Nah, di sini ujungnya, pulaunya disejajarkan dengan titik pertama. Nah, titik awalnya disejajarkan dengan nol. Nah, setelah disejajarkan, nah tarik ujungnya sampai angka sentimeter terdekat berapa? 6 cm. Tapi ada lebihnya, Kak. Lebihnya ini berarti milimeter. Berapa milimeter ini? 6. Jadi panjang dari HP ini adalah 6 cm lebih 6 milimeter. Oke, bagus. Kalian sudah paham ya? Nah, kita akan membagikan LKPD yang kedua. Masih di kelompoknya tadi. Jadi nanti kita bagikan LKPD. Kalian tugasnya adalah yang pertama tulis dulu kelompoknya, namanya di sini ya. Kemudian yang kedua nanti akan mengukur panjang benda di sekitar kita. Ini yang pertama adalah inch. Yang kedua bila, yang ketiga bisa dan kursi dan papan tulis. Jadi kalian sebelum mengukur kalian prediksi dulu berapa panjangnya. Dan setelah diprediksi kemudian diukur. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tes prediksinya ya.
Sudah selesai semuanya ya, tadi mengukurnya. Kita presentasikan lagi satu persatu, mulai dari nomor 1 sampai nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, anggota kelompok Safa Dino Sabidang. Nama benda itu tebakanku 2 meter 5 cm. Hasil pengukuran 1 meter 90 cm. Jendela 1 meter 20 cm. Hasil pengukuran 1 meter 20 cm. Meja tebakan 1 meter 20 cm. Hasil pengukuran 1 meter 15 cm. Kursi tebakan 1 meter 10 cm. Hasil pengukuran 1 meter 5 cm. Papan tulis tebakan 2 meter 20 cm. Hasil pengukuran 2 meter 10 cm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tangan nomor 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2, anggota kelompok Aman Uti Nana Afrin. Nama benda itu tebakanku 2 meter 5 cm. Jendela 1 meter 20 cm. Meja 1 meter 20 cm. Kursi 1 meter 10 meter. Papan tulis 2 meter 30 meter. 20 cm. Hasil pengukuran kita pintu 1 meter 90 cm. Jendela 1 meter 20 cm. Meja 1 meter 15 cm. Kursi 1 meter 5 cm. Papan tulis 2 meter 10 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tangan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari anggota kelompok 3, nama anggota kelompok 5, Anita Sada Dawa. Pintu 1 meter 90 cm. Oke, kalian tadi sudah mempraktekkan mengukur benda-benda di sekitar dan juga mempresentasikan secara berkelompok. Nah, saat ini berikutnya kita akan membagikan lembar evaluasi per siswa. Jadi nanti dikerjakan oleh masing-masing siswa secara mandiri, tidak berkelompok. Tadi sudah berkelompok, sekarang dikerjakan secara individu. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah selesai semuanya ya? Sudah. Nanti saya akan koreksi. Yang nilainya di atas KKM atau nilai 70 nanti ada pengayaan, dan kalau nilainya di bawah 70 nanti ada remedi. Oke, nanti saya umumkan setelah dikoreksi ya. Terus kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama tadi apa? Apa? Mengenal benda di sekitar kita berdasarkan bahan pembuat. Bahannya tadi apa saja? Kaca, plastik. Kemudian yang kedua adalah mengelompokkan benda-benda di sekitar berdasarkan bahan pembentuknya. Jadi kita tadi sudah secara berkelompok ya kan, berdiskusi mengelompokkan benda-benda di sekitar berdasarkan bahan pembentuknya. Kemudian yang ketiga, mengenal satuan panjang. Tadi yang kalian kenal apa saja? Sentimeter, desimeter, dan milimeter, dan kilometer, dan seterusnya. Kemudian kita juga memprediksi panjang suatu benda. Apa saja tadi yang diprediksi? Pintu, jendela, papan tulis, kursi. Nah, setelah
prediksi kita tadi sudah mempraktekkan satu persatu, ya kan? Mengukur panjang benda-benda di sekitar kita. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Apa yang tidak disukai? Tidak ada. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Mengukur benda. Siapa lagi? Iya, mengetahui macam-macam benda. Oke. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, hari ini kita sudah mempelajari bahan pembentuk benda. Besok materi selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Jadi nanti contohnya alat untuk masak biasanya menggunakan kayu biar tidak panas. Nah, besok kita akan membahas tentang itu ya. Nah, sedikit pesan dari Pak Akin. Nah, karena ini cuacanya tidak mendukung ya, kadang panas, kadang hujan, kadang dingin. Nah, kita harus menjaga kesehatan. Caranya bagaimana? Ya, makan makanan yang sehat. Kemudian berolahraga. Kemudian ya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Cara menjaga kebersihan bagaimana? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Berdoa dimulai persoalannya. Persiapan berdoa mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.